Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Nuriski Mardika dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Sistem Rekognisi Citra Digital Bahasa Isyarat menggunakan CNN dan Spatial Transformer. Untuk topik pembahasan presentasi ini ada 6. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian landasan kepustakaan, ketiga metodologi penelitian, keempat perancangan, kemudian pengujian dan analisis, dan terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan akan membahas tentang latar belakang, utamanya pada bahasa isyarat. Bahasa isyarat di sini adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang bisu dan tuli untuk dapat berkomunikasi. Bahasa isyarat memiliki struktur dan peraturan yang sama seperti bahasa lain pada umumnya, pada kata, kalimat, maupun pada alfabetnya. Kemudian percakapan pada bahasa isyarat ini dilakukan dengan menggunakan tangan, di mana tangan beserta jari-jarinya digunakan untuk membentuk pose atau bentuk yang unik, sehingga dapat dikenali dengan maksud tertentu. Tidak semua orang mampu menggunakan bahasa isyarat, oleh karena itu saya mengusulkan digunakan CNN untuk mencoba mengklasifikasikan citra dari alfabet bahasa isyarat. Untuk rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama ada bagaimana keefektifan CNN dan spatial transformer dalam pengenalan bahasa isyarat. Yang kedua, bagaimana keefektifan penggunaan hyperparameter serta pre-processing dalam pengenalan bahasa isyarat. Dan yang ketiga, bagaimana hasil akurasi dalam pengenalan bahasa isyarat di sini. Dan yang keempat, bagaimana pengujian sistem yang dibuat terhadap pengenalan bahasa isyarat. Untuk batasan masalahnya, yang pertama adalah pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Penelitian ini hanya difokuskan pada alfabet dari bahasa isyarat tipe ASL dan tipe CB, karena keduanya cukup mirip ya. Oleh karena itu digunakan berbarengan. Dan yang ketiga adalah aplikasi yang dikembangkan hanya berupa prototipe dengan tujuan penelitian dan bukan untuk produk sempurna gitu. Hanya untuk uji coba saja. Dan yang terakhir, metode yang digunakan adalah metode spatial transformer dan CNN. Kemudian bagian kedua adalah landasan kepustakaan. Di sini ada kajian pustaka yang berisi 4 judul penelitian utama yang dijadikan referensi oleh saya. Ada yang melakukan pembuatan aplikasi pendeteksi ekspresi wajah menggunakan CNN. Ada yang membuat aplikasi dengan CNN untuk mendeteksi bahasa isyarat. Cukup mirip dengan judul saya, akan tetapi di sini lebih memfokuskan ke pembuatan aplikasi itu sendiri, bukan ke penelitian akurasinya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah implementasi CNN menggunakan Reset 18 dari PyTorch untuk mengidentifikasi COVID-19 pada gambar X-ray. Dan yang terakhir, analisis penggunaan spatial transformer dan optimisasi stokastik pada Deep Neural Network untuk rekognisi citra rambu lalu lintas. Sedikit tentang spatial transformer. Di sini spatial transformer adalah metode yang cukup populer untuk meningkatkan spatial invariance dari model CNN. Apa itu spatial invariance? Itu kemampuan dari suatu model CNN untuk dapat mengklasifikasi gambar input walaupun ada perubahan dari gambar ya, seperti translasi, scaling, rotation, dan cropping. Untuk metodologi penelitian ada 3 yaitu pembahasannya. Yang pertama adalah alur penelitian, kemudian pembahasan tentang dataset dan data uji. Untuk alur penelitian dimulai dari studi literatur tentang hal-hal yang akan digunakan dalam penelitian. Ya, kemudian adalah perancangan sistem, bagaimana sistemnya akan dibuat. Dan yang ketiga adalah implementasi, di mana sistemnya dibuat berdasarkan perancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian terakhir sistem yang sudah dibuatnya ini akan dianalisis hasilnya, dan terakhir dibentuk kesimpulan. Untuk datasetnya di sini ada 4 yang akan digunakan sebagai data latih. Yang pertama ada dataset dengan background hitam. Jadi di sini emang alfabet saja dari huruf A sampai Z. Kemudian sama, hanya saja backgroundnya putih. Dan yang ketiga background pemandangan. Dan yang keempat adalah background karpet bermotif. Untuk penyusunan data uji di sini menggunakan 7 tipe dataset. 4 diantaranya sama seperti data latih sebelumnya, yaitu data yang hitam, data putih, data back pemandangan, dan data karpet. Kemudian ditambahkan 3 data uji yang tidak ada di data latihnya. Yang pertama ada dataset bunga, kemudian dataset gunung, dan dataset langit. Dari keempat data latihnya diambil 1 untuk masing-masing data. Kemudian untuk data ujinya ditambahkan 3 dari masing-masing tipe datanya. Kemudian dijumlahkan totalnya ada 13 untuk satu alfabet. Kemudian ke bagian keempat yaitu perancangan. Di sini ada perancangan model dan pelatihan model. Perancangan model dimulai dengan pemrosesan awal dataset untuk agar datasetnya siap dimasukkan ke dalam arsitektur model. Kemudian dilakukan penentuan arsitektur model, bagaimana modelnya akan dibentuk dari awal hingga akhir. Kemudian dilakukan pelatihan model menggunakan data yang sudah dipersiapkan.
Kemudian pengujian model menggunakan data uji, dan terakhir dilakukan analisis hasil pengujian. Apabila hasilnya masih kurang cukup, maka dikembalikan ke penentuan arsitektur untuk mencoba memperbaiki. Kemudian ada alur pelatihan model, dimulai dari pre-processing data, di mana data dipersiapkan, kemudian inisialisasi arsitektur model yang sebelumnya sudah dibuat akan diinisialisasikan atau dipanggil, kemudian ditentukan jumlah nilai epoch, ini preferensi, kemudian ada propagasi maju, di mana model akan dijalankan pada proses pelatihan, kemudian dilakukan perhitungan loss, dan masuk ke propagasi balik untuk menghitung bobot yang baru. Kemudian apabila nilai epochnya sudah mencapai nilai maksimum, dilakukan perhitungan akurasi, dan terakhir dilakukan evaluasi dari hasil tersebut. Terakhir adalah pengujian dan analisis dari penelitian ini. Ada 5 pengujian. Yang pertama adalah arsitektur model, kemudian pengujian hyperparameter, ketiga pengujian pre-trained weights, dan yang keempat pengujian spatial transformer, dan terakhir adalah pengujian real time. Untuk pengujian arsitektur model digunakan 4 model. Di sini ada ResNet 18, AlexNet, ResNet 50, dan EfficientNet B4. Untuk hasil dari pengujian arsitektur model ini didapatkan EfficientNet B4 memiliki akurasi yang tertinggi pada akurasi testingnya sebesar 78,1%. Oleh karena itu, untuk selanjutnya akan digunakan model EfficientNet B4. Kemudian adalah pengujian optimizer. Di sini ada 3 optimizer yang digunakan. Yang pertama adalah ADAM, kemudian SGD, dan RMS-Prop. Untuk SGD terlihat tidak berkembang sama sekali, akurasinya hanya 4%. Untuk RMS-Prop, akurasi sudah cukup bagus, akan tetapi kalah jika dibandingkan dengan yang ADAM. Di sini akurasinya berbeda cukup besar ya. Oleh karena itu, untuk kedepannya akan menggunakan optimizer ADAM. Kemudian pengujian learning rate scheduler ini lebih ke menguji penggunaan learning rate schedulernya apakah mampu meningkatkan akurasi atau tidak. Dan di sini dapat dilihat kalau hasil akurasinya meningkat, di mana learning rate yang tidak menggunakan scheduler memiliki akurasi testing yang lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan scheduler. Selain itu, dari grafik ini bisa dilihat kalau tidak menggunakan scheduler, pelatihannya terlihat lebih berantakan atau lebih fluktuatif dibandingkan dengan jika menggunakan scheduler. Di sini terlihat lebih mulus ya. Kemudian dilakukan pengujian pre-trained weights. Apakah pre-trained weights mampu meningkatkan akurasi? Dan jawabannya adalah iya. Dari sini, dari keempat model ini dilihat terjadi kenaikan akurasi. Misalkan dari ResNet 18 dari 54 jadi 85, kemudian dari AlexNet dari 57 jadi 75, ResNet 50 dari 57 jadi 65, dan EfficientNet dari 78,1% menjadi 100%. Hasil yang cukup sempurna ya. Kemudian ini adalah grafik dari model EfficientNet B4 pre-train, terlihat sangat mulus ya. Lanjut ke pengujian keempat, yaitu pengujian penggunaan spatial transformer. Apakah spatial transformer mampu meningkatkan akurasi? Dan jawabannya adalah iya. EfficientNet B4 memiliki akurasi testing sebesar 78,1, dan jika menggunakan spatial transformer didapatkan akurasi sebesar 86%. Peningkatan sebesar 8% itu peningkatan yang cukup bagus. Dan apabila digunakan opsi pre-train didapatkan ya sama seperti sebelumnya, akurasinya 100% ya. Ini adalah perbandingan antara sebelum menggunakan spatial transformer dan setelah. Terlihat gambarnya lebih ngezoom dan terlihat miring ke kanan sedikit. Kemudian untuk pengujian selanjutnya, model akan diekspor untuk diuji coba secara real time. Untuk pengujian real time ini akan menggunakan flash lalu inferensi, atau artinya dilakukan pengujian menggunakan data ujinya berupa data real time yang diambil menggunakan kamera gitu. Untuk pengujian real time-nya akan dicoba satu persatu dataset, misalkan dataset hitam, putih, tadi pemandangan pagi dan karpet ya. Kemudian dicoba satu persatu terhadap 3 latar belakang. Di sini latar belakangnya 3, yaitu latar belakang putih, hitam, dan abstrak. Jadi totalnya ada 12 percobaan. Kemudian ditambah dengan satu percobaan lagi di mana keempat dataset tersebut digabungkan untuk melihat apakah ada kenaikan dari akurasinya. Model yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu EfficientNet B4 pre-train dengan spatial transformer. Berikut hasil pengujian secara real time-nya. Terlihat secara individual, dataset dengan latar belakang putih ini memiliki akurasi yang terbesar dibandingkan dengan dataset yang lainnya. Akurasi yang pengujian di background putih didapat
85% atau 22 dari 26 alfabet yang mampu ditebak. Kemudian latar belakang hitam didapat 88% atau 23 dari 26, dan 50% pada background abstrak. Kemudian jika digabungkan keempat dataset tersebut, didapatkan akurasi sebesar 100% pada pengujian background putih dan hitam. Kemudian pada pengujian background abstrak didapatkan akurasi sebesar 88%. Untuk kesimpulannya, dari pengujian arsitektur model didapatkan arsitektur terbaik yaitu EfficientNet B4 dengan akurasi 78,1%. Kemudian pengujian hyperparameter didapatkan opsi yang terbaik untuk optimizer adalah Adam dan learning rate-nya yang menggunakan scheduler. Kemudian untuk pre-train weights didapatkan semua model mampu mendapatkan peningkatan akurasi, dan model EfficientNet B4 ini mendapatkan akurasi sebesar 100% jika menggunakan pre-train. Kemudian pengujian spatial transformer dibuktikan mampu meningkatkan akurasi sebesar 8% dari 78,1 hingga 86,09. Oleh karena itu, model terbaiknya adalah EfficientNet B4 pre-train dengan spatial transformer. Kemudian dilakukan ekspor untuk pengujian real time dan didapat hasil akurasi terbaik secara individual pada dataset putih atau dataset dengan background putih. Didapatkan akurasi 85% pada pengujian latar belakang putih, kemudian 88% pada pengujian latar belakang hitam, dan 50% pada pengujian latar belakang abstrak. Untuk hasil yang terbaik yaitu apabila datasetnya itu pada digabungkan menjadi satu, didapatkan 100% untuk pengujian background putih dan hitam dan 88% pada pengujian background yang abstrak. Untuk demo aplikasinya dapat lihat di videonya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan,